Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam YouTube channel Ranti Story. Di video kali ini kita akan membahas tentang buku besar dan neraca saldo dari perusahaan jasa. Tetapi sebelumnya kita buat dulu jurnal umumnya. Jadi sekalian kita menganalisis transaksi, kemudian mengentry ke jurnal umum ya. Sebelum ke video, jika nanti video saya bermanfaat, dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara like, share, and subscribe. Dan kalau misalkan ada yang belum paham, boleh di komen saja. Nanti akan saya respon. Pas respon tentunya ya. Oke, kita langsung saja ke video. Nah, di sini sudah ada soal. Soalnya seperti ini. Ini tuh perusahaan jasa. Kita sebutkan dulu ini. Amir mendirikan Visikom. Jadi sebuah perusahaan jasa namanya Visikom yang mana menyediakan jasa pelatihan komputer dan warnet pada tanggal 31 Maret 2019 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2019. Mulai beroperasinya 1 April ya. Jadi tentu ini transaksinya di bulan April. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan April adalah sebagai berikut. Kita mulai dari tanggal dulu. Oh iya, dan untuk jurnal umum di sini saya sudah buatkan formatnya seperti ini. Seperti biasa ada nama perusahaannya, kemudian nama formnya ini kan jurnal umum. Kemudian periodenya. Periodenya sesuai di soal transaksi, periode 30 April 2020. Dan untuk kolom-kolomnya seperti biasa ada tanggal, keterangan atau akun, debit, dan kredit. Nah, penulisan tanggal seperti ini dibagi dua, kemudian paling atas tahun, kemudian bulan di bawahnya, dan di sini diisi oleh tanggal-tanggal ya, biar rapi. Karena memang ketentuannya seperti itu. Nah, tanggal 1. Di sini disebutkan bahwa pada tanggal 1 April Amir menyerahkan uang sebesar 24 juta sebagai modal awal. Nah, berarti ini tuh jurnal umumnya di debit kas dan di kreditnya modal. Karena apa? Karena di sini ceritanya Amir menanamkan uangnya, menginvestasikan uangnya ke perusahaan sebagai modal awal perusahaan. Berarti kas perusahaan bertambah dan modal bertambah sebesar 24 juta. Oh iya, kas itu bertambah di debit dan modal bertambahnya di kredit. Penjelasan tentang ini sebelumnya sudah ada di video tentang apa ya kemarin tuh, yang tips cepat menguasai saldo normal akun sama analisis transaksi juga. Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang ini, silahkan dibuka videonya. Tanggal 1 yang kedua, membayar sewa tempat usaha untuk bulan April sebesar 1 juta. Kalau kita membayar otomatis mengeluarkan uang kan. Nah, di kreditnya pasti uang kas. Kas berkurang itu di kredit. Ini 1 juta. Lalu di debitnya apa yang tepat? Yang tepat adalah beban sewa. Karena ini membayar sewa, berarti akunnya beban sewa. Beban itu bertambahnya di debit. Tanggal 1 yang ketiga, membeli peralatan warnet sebanyak 4 buah sebesar 20 juta. Nah, ini kasusnya sama seperti yang ini. Berarti kalau ada pembelian secara tunai, pasti kas berkurang. Kas dulu. Biar gampang. Nah, ini kan pembelian tunai, yang dibelinya apa? Nah, di sini sudah disebutkan peralatan warnet.
Nah, tulis aja di sini akunnya peralatan. Oh iya, dan untuk nama-nama akun ini ya, ini tuh ada ketentuannya di pedoman akun, klasifikasi akun, mulai dari harta apa aja, utang apa aja, kemudian modal, pendapatan, dan terakhir beban-beban itu apa saja ada di pedoman akun, klasifikasi akun ada. Jadi tinggal dicari aja. Dan untuk mengisi ini tidak mengarang ya akunnya. Tanggal selanjutnya tanggal 2 nih. Membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 600.000 secara kredit. Kalau secara kredit berarti tidak kas yang berkurang, tapi utang bertambah ya. Nah, untuk utang bertambah di sebelah kredit. Utang ini sebesar 600.000. Di debitnya apa? Bahan habis pakai. Nah, istilah untuk bahan habis pakai biasanya perlengkapan namanya itu. Jadi tidak bahan habis pakai, perlengkapan aja. Bedanya perlengkapan sama peralatan gini, kurang lebih ya tingkatnya. Kalau peralatan itu masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Pokoknya 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, untuk barang-barang yang sifatnya sementara atau cepat habis, namanya juga habis pakai, itu biasanya kurang dari 1 tahun atau dalam waktu 1 tahun udah habis. Nah, itu namanya perlengkapan ya. Besar 600.000. Ini kita isi tadi yang ini belum. Lanjut. Tanggal 3. Membeli bahan habis pakai lagi secara kredit sebesar 500.000. Berarti kayak yang tadi, perlengkapan bertambah di debit karena merupakan bagian dari harta. Di kreditnya utang bertambah sebesar berapa ini? 500.000 ya. Oke. Lanjut tanggal 6. Tanggal 6. Menerima jasa pengetikan dari Bapak Udin secara kredit sebesar 150.000. Transaksi ini berarti telah terjadi transaksi dengan konsumen, tapi transaksinya itu secara kredit. Jadi diserahkan jasa kepada konsumen dan si konsumen dia itu tidak membayar saat itu juga, tapi dikredit. Kalau dikredit berarti tidak ada kas yang masuk. Makanya di debit bukan kas tapi piutang. Piutang bertambah di debit sebesar 150.000. Piutang itu bagian dari harta dan harta bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, ini di kreditnya apa? Di kreditnya adalah pendapatan. Karena di sana sudah jelas transaksinya. Diterima jasa pengetikan dari Bapak Udin. Berarti sudah terjadi transaksi penjualan jasa. Maka kalau misalkan kita menjual jasa, berarti artinya ada pendapatan masuk. Hanya saja pendapatan itu tidak langsung berupa uang, tapi piutang. Piutang itu adalah kewajiban pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada kita. Pendapatan di kreditnya. Pendapatan bertambahnya itu di kredit tanggal 8. Membeli 1 buah peralatan warnet secara kredit dari PT Sila Berarti sebesar 5 juta. Karena ini secara kredit berarti bukan kas yang keluar, tapi utang bertambah. Utang bertambah di kredit ya, ingat. Sebesar 5 juta. Nah, apa yang bertambah di debit nih karena membeli peralatan? Ya, peralatan. Peralatan bagian dari harta dan harta bertambahnya di debit. Ini tips ya buat kamu, buat kalian. Kalau misalkan pengen
Mahir dalam membuat jurnal umum itu sih sebenarnya gampang. Kita tinggal hafalin aja nama-nama akun, mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kita hafalin nih kalau harta bertambahnya di mana, berkurangnya di mana, utang bertambahnya di mana, berkurangnya di mana, sampai ke beban bertambahnya di mana dan berkurangnya di mana. Kalau misalkan sudah hafal nih, pasti akan mudah dalam membuat jurnal umum. Kita lanjut tanggal 9 April. Membayar utang kepada UD Jaya Abadi sebesar 600.000. Kalau kita bayar utang berarti mengeluarkan kas, maka kas berkurang. Kas berkurangnya di kredit karena bagian harta. Sebesar 600.000. Nah, ini kas berkurang untuk apa? Untuk bayar utang. Hanya di sininya utang. Utang di debit 600.000. Utang itu berkurangnya di debit ya. Tanggal 9 lagi nih. Tanggal 9 yang ini. Menerima jasa penyewaan warnet untuk minggu pertama sebesar 1.540.000. Berarti ini tuh terjadi transaksi dengan konsumen. Di sini langsung menerima berarti langsung diterima uangnya saat itu juga, maka di debitnya kas bertambah karena ada kas masuk. Yang sumbernya dari mana? Dari pendapatan ya. Begitu. Bisa pendapatan atau di sini karena dari jasa penyewaan pendapatan sewa juga boleh. Tapi di sini saya pendapatan aja. Sebesar 1.540.000. Ya. Lanjut tanggal yang 10. Membayar utang kepada Sipi Banten Indah sebesar 500.000. Kalau kita bayar utang pastilah mengeluarkan kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Untuk apa nih? Bayar utang, utang di debit. Utang di debit artinya berkurang. Lanjut tanggal 11 nih. Menerima jasa pengetikan dari Sipi Buyut Indah secara kredit sebesar 240.000. Telah terjadi transaksi lagi dengan konsumen, tapi di sini transaksinya tidak tunai, kredit ya. Jadi kita nggak menerima uang kas saat itu, maka di sini debitnya bukan kas tapi piutang. Piutang itu muncul manakala terjadi transaksi penjualan jasa dengan konsumen tapi secara kredit ya. Piutang dan pendapatan sebesar 240.000. Oke, lanjut tanggal 12. Menerima pelunasan jasa pengetikan dari Udin sebesar 150.000. Kalau ini tuh menerima pelunasan. Nah, kata kuncinya adalah pelunasan. Berarti sebelumnya sudah terjadi transaksi nih secara kredit dan pada tanggal 12 baru dilunasi ya. Berarti kalau untuk melunasi itu piutang yang sebelumnya muncul berkurang. Kalau misalkan piutang itu bertambahnya di debit, maka berkurangnya di kredit. Piutang. Menerima pelunasan, ada yang masuk berupa uang kas, berarti kas bertambah ya. Kas bertambah di debit sebesar 150.000 dari pelunasan piutang konsumen. Lanjut tanggal 13 nih. Tanggal 13, membayar gaji pegawai warnet untuk minggu pertama sebesar 360.000. Kalau membayar apapun itu beban, berarti ada uang kas yang keluar. Maka di sini kas berkurang sebesar 360.000. Dan di debitnya apa? Karena ini uang kasnya dikeluarkan untuk membayar beban gaji nih, gaji pegawai ya. Jadi di debitnya beban
beban apa? Beban gaji. Ya, seperti itu. Lanjut tanggal 14. Sebutkan. Menerima pelunasan jasa pengetikan dari Siti Buyut Indah sebesar 240.000. Nah, karena ada kata pelunasan berarti melunasi transaksi yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jadi di debitnya pastilah kalau menerima pelunasan kas bertambah karena ada uang kas masuk. Di kreditnya bukan pendapatan tapi piutang. Piutang berkurang karena ini tuh sudah transaksinya dari transaksi yang sebelumnya terjadi karena ada transaksi yang sebelumnya. Berapa? 240.000. Terakhir tanggal 15. Menerima jasa penyewaan warnet untuk minggu kedua sebesar 2.500.000. Menerima, kalau menerima pasti kas bertambah. Tambahnya dari mana? Sumbernya dari jasa. Berarti pendapatan. Oke, 2.500.000. Ini untuk jurnal umumnya ya, seperti ini. Kita akan lanjut ke buku besar. Lanjut ke buku besar. Sini saya sudah siapkan formatnya dan format yang saya buat adalah yang 5 kolom 1 2 3 4 5. Jadi ada beberapa format dalam membuat buku besar, ada yang 3 4 kolom. Ini saya buat yang 5 ya. Untuk membuat buku besar atau mengisi buku besar itu cukup mudah. Sumber yang kita butuhkan adalah dari jurnal umum yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ini. Jadi data-data yang ada di sini akan dijadikan informasi untuk mengisi buku besar gitu. Kalau misalkan di jurnal umum ini semuanya akun ada di satu kolom kan, seperti ini, dicampur apapun itu dimasukkan dalam satu kolom. Nah, kalau buku besar itu dipisah-pisah akunnya berdasarkan akun yang sejenis atau akun yang sama. Misalkan kalau di sini kan di jurnal umum ada banyak akun, ada kas, modal, beban sewa, peralatan, perlengkapan dan lain-lain, semuanya di satu kolom kan dalam jurnal umum. Nah, kalau di buku besar dipisah-pisah per akun, akun yang sama disatukan. Langsung saja. Nah, di sini di buku besar saya sudah buatkan tabelnya sampai dengan akun yang terakhir dan urutannya disesuaikan dengan pedoman akun, mulai dari harta dulu, kemudian utang, modal, pendapatan, terakhir beban-beban. Nah, di sini yang pertama adalah kas. Kas merupakan bagian dari harta. Kas juga merupakan akun yang pertama dalam klasifikasi akun. Di sini lihat di jurnal umum. Tanggal 1 ada akun kas nih muncul tanggal 1. Kas di debit 24 juta. Maka mudah di sini tinggal ditulis saja. Tanggalnya tanggal 1. Ya. Tadi keterangannya, nah keterangannya ini tuh modal ya, sebagai modal 24 juta. Langsung saja 24 juta di debit. Ini keterangannya pakai posting saja. Seperti itu. Nah, tadi tanggal 1 kas di debit. Yang kredit karena ini nggak diisi tadi di tanggal 1 ini tidak terpengaruh, jadi kasih strip aja. Terus saldo. Saldo itu diisi dengan angka saldo sampai dengan tanggal tersebut. Misalkan ini kan baru tanggal 1, jadi saldonya masih tetap 24 juta di posisi debit. Jadi tinggal dipindahkan saja ke sini ya. Di posisi debit 24 juta. Kreditnya kosong. Nah, lanjut tanggal yang selanjutnya yang berhubungan dengan akun kas.
Tanggal 1 sudah, tanggal 2 ada kas. Nah, tanggal 2 kas muncul lagi nih posisinya tapi di kredit 1 juta. Tanggal 1 yang kedua kas di kredit 1 juta. Kita masukkan. Masih tanggal 1. Tadi posisinya di kredit 1 juta. Nah, keterangannya boleh diisi dengan posting. Sebenarnya untuk mengisi keterangan itu ada yang pakai keterangan singkat terkait transaksinya, transaksi apa, kejadiannya apa. Boleh juga dengan posting. Di sini saya tulis yang posting biar cepat ya. Kita sekarang ke kolom saldo. Untuk mengisi saldo sampai dengan tanggal 1 yang kedua nih, saldo dari akun kas tinggal berapa? Karena awalnya 24 juta di debit, kemudian tanggal yang selanjutnya ada di kredit, berarti dikurangi 24 juta dikurangi 1 juta, 23 juta. Selisih tersebut adalah posisi yang di debit, masih besar yang debit kan. Ini di strip, seperti itu. Lanjutkan. Nah ini tanggal 1 yang ketiga kas muncul lagi, tapi di sebelah kredit sebesar 20 juta. Tanggal 1 posting. Di sebelah kredit 20 juta. Nah, debit dan kredit dikurangi 23 juta dikurangi 20 juta. Sisa 3 juta di sebelah debit karena ini saldo debit. Selanjutnya, tanggal 2 tidak ada kas, tanggal 3 tidak ada akun kas, tanggal 6 tidak ada, 8. Nah, tanggal 9 kas masih di kredit 600.000. Tanggal 9. Ini tanggalnya tanggal 9. Tanggal 9 di kredit 600.000. Keterangannya posting. 3 juta dikurangi 600, 2 juta 400 masih di saldo debit. Seperti itu. Lanjut. Ini tanggal 9 yang kedua. Tanggal 9 kas muncul lagi di debit 1.540. Tanggal 9 posting 1.540 di debit. Nah, kalau debit dan debit ditambahkan bukan dikurangi. 2.400 ditambah 1.540.000. 3.940 di debit ya. Oke, lanjut tanggal. Ini udah ya, tanggal 10 kas di kredit. Tanggal 10 kas di kredit 500.000. Ya Allah. Rp3.940 dikurangi 500. 3.440. Tuh. Tanggal 11 tidak ada, tanggal 12 ada. Kas di debit 150.000. Rp3.440 tambah 150, 3.590. Ini tuh tadi tanggal 12. Selanjutnya. (13) kas di kredit 360.000. Karena ini kredit berarti dikurangi 3.590. 3.9
3590 dikurangi 360.000. 3230. Lanjut tanggal 4. Tanggal 14. Kas di debit 240.000. Debit dan debit harus ditambah. 3.030 ditambah 240. 3.470. Seperti itu. Tanggal 15 ada nih kas di sebelah debit 2.500. Rp5.940. Sudah seperti itu. Jadi untuk mengisi kolom di buku besar gampang. Kalau misalkan di jurnal umumnya posisinya di debit, ya kita isikan di debit. Kalau di jurnal umumnya posisinya di kredit, akunnya saldonya itu ya kita isi di kredit. Dan untuk mengisi yang kolom ini nih saldo, ini itu diisi untuk saldo sampai dengan tanggal tersebut. Misalkan kalau di sininya debit, terus di sini ada yang diisi debit, berarti ditambahkan. Kalau debit dan debit ditambahkan, kredit dan kredit ditambahkan. Tapi kalau misalkan debit dan kredit dikurangi, selisihnya sebesar yang posisi debit atau kredit itu. Besar mana debit dan kredit setelah dikurangi, maka sisanya itu masukkan ke saldo dari debit atau kredit itu. Sekarang lanjut yang piutang. Nah, kita lihat lagi di buku di jurnal umum. Piutang. Piutang muncul tidak? Ini utang bukan ya? Beda. Nah, tanggal 6 ada piutang sebesar 150.000 di debit. Oke, kita lanjut. Maka saldonya di sebelah debit 150.000. Seperti itu. Kita cari lagi piutang. Nah, tanggal 11 di debit 240.000. Debit dan debit ditambahkan 240. 240 ditambah 150. 390. Ini posting ya. Maaf. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya. Tadi tanggal 11. Sekarang cari lagi. Nah, ini ada di tanggal 12, tapi posisinya di kredit 150.000. Tanggal 12 di kredit 150.000. Debit dan kredit dikurangi 390.000 dikurangi 150.240. Selisihnya adalah selisih debit. Jadi di sini di debit lagi. Gitu ya. Terakhir masih ada. Tadi tanggal 12 sekarang. Nah, tanggal 14 ada nih piutang di sebelah kredit 240. Di sebelah kredit 240.000. Debit dan kredit dikurangi 240 dikurangi 240 hasilnya adalah 0. Berarti di sini 0. Seperti itu, tidak ada saldo akhir. Untuk mengisi yang akun lainnya perlengkapan sama kayak gini aturannya. Terus semuanya pokoknya gini, untuk membuat buku besar kita sumbernya dari jurnal umum.
akun-akun yang muncul di jurnal umum kita pisahkan satu persatu berdasarkan akun yang sejenis atau akun yang sama. Posisinya kita sesuaikan. Kalau misalkan saldonya di debit ya di debit. Kalau di kredit ya di kredit. Nanti untuk mengisi saldo akhir nih yang di sebelah sininya. Kalau debit dan debit itu ditambahkan, debit dan kredit dikurangi. Dan selisihnya sebesar posisi yang mana, debit kah atau kredit kah. Kalau kredit dan kredit juga ditambahkan. Dan jumlahnya disimpan di kolom kredit. Kalau debit dan debit ditambahkan, saldonya diisi di kolom debit. Kalau kredit dan kredit ditambahkan, saldonya disimpan di kolom kredit. Sedangkan debit dan kredit itu dikurangi, saldonya disimpan di posisi yang lebih besar yang mana, debit atau kredit. Seperti itu ya. Sini saya akan isi dulu semuanya. Nah, di sini sudah saya isi buku besarnya. Ini sudah beres semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke neraca saldo. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan jasa setelah membuat buku besar adalah membuat neraca saldo ya. Untuk membuat neraca saldo cukup mudah. Sumber data yang kita butuhkan adalah dari buku besar. Khususnya saldo yang terakhir dari akun-akun yang ada di buku besar. Pertama-tama kita masukkan dulu akun-akunnya. Nah, kolom neraca saldo seperti ini kurang lebih ada nomor akun, nama akun, posisi debit dan kredit. Akunnya kita isi dulu, ini diisi berdasarkan akun yang muncul di buku besar. Semuanya harus diposting ke sini, jangan ada yang terlewat atau jangan dilebihkan dengan akun yang lain yang tidak ada. Jadi yang ada di buku besar saja. Misalkan di sini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, modal, pendapatan, beban sewa, sama ini beban gaji. Akun-akunnya masukkan ke sini berdasarkan urutannya ya. Ini sudah saya isi akun-akunnya seperti ini. Kita tinggal isi saldonya, baik debit ataupun kredit. Kita lihat di buku besar. Pertama, akun kas. Saldo, lihat saldo yang terakhir. Ini tadi 5.940.000 ya. Nah, ini posisinya di debit 5.940. Lanjut piutang. Urutan kedua piutang, saldonya 0. Yang terakhir nih lihatnya saldonya 0. Berarti ini tidak ada. Perlengkapan, saldonya 1.100.000. Kasih strip yang kosong. Kemudian peralatan 25 juta. Di debit 25 juta. Utang posisinya di kredit ya, 5 juta nih saldo yang terakhir 5 juta. Modal di kredit 24 juta. Pendapatan di sebelah kredit 4.430.000. Beban sewa di debit 1 juta beban sewa, akun beban sewa. Terakhir beban gaji di sebelah debit 360.000. Kalau semuanya sudah diisi, kita tinggal jumlahkan debit dan kredit, dan ini totalnya harus sama, artinya balance. 5940, bukan 5940, 5970. $5970, 1.125.000, 1.360, 33.430. 5 juta
33.430 sama ya balance. Jadi untuk mengoreksi neraca saldo apakah neraca saldo kita itu sudah benar atau salah, kita bisa lihat di totalannya, saldo totalnya. Kalau misalkan sama antara debit dan kredit berarti balance, berarti benar. Tapi kalau misalkan ada yang salah atau tidak sama, itu harus dikoreksi lagi gitu mungkin. Jadi kalau neraca saldo intinya itu kayak rangkuman saldo akhir dari akun-akun yang ada di buku besar, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih nontonnya, jangan di skip biar langsung paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.